Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai rotasi pada mata kuliah Geometri Transformasi. Pada materi ini kita akan membahas teorema 6.4 sampai 6.8 dan juga ada beberapa latihan soal. Selanjutnya berikut adalah anggota dari kelompok kami. Saya Laili Rahmania Putri dengan 3 digit NIM terakhir 009. Perkenalkan, saya Devi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir saya 020. Perkenalkan, nama saya Alvina Triani dengan 3 digit NIM terakhir 045. Perkenalkan, saya Zulfa Mazidatul Rohma dengan NIM 3 digit terakhir 081. Baik, yang pertama di sini ada teorema 6.4, di mana di sini di bagian awal kan kita udah mempelajari kalau misalnya rotasi titik P dengan sudut beta itu dikali dengan rotasi titik P dengan sudut alfa itu sama dengan rotasi titik P dengan sudut alfa tambah beta. Nah, di sini itu hal ini juga berlaku jika titik pusat itu sama, yaitu P. Nah, gimana kalau titik pusatnya itu berbeda? Nah, di sini itu akan dibuktikan kalau misalnya titik pusatnya itu berbeda. Nah, untuk pusat rotasi sama kan sudah dibuktikan kalau produk dua rotasi adalah rotasi. Misal, rotasi B dengan sudut beta dikali dengan rotasi A dengan sudut alfa itu kan sama dengan rotasi C dengan sudut theta. Nah, kita akan mencari C jika titik A dan B itu diberikan. Jadi di sini itu titik pusatnya itu tidak sama. Nah, jika S itu melalui titik A dan B, maka ada garis U dan S sedemikian hingga RA rotasi A dengan sudut alfa itu sama dengan pencerminan S dikali dengan pencerminan T, di mana S dan T ini berpotongan di A dan membentuk sudut alfa per 2. Selanjutnya, untuk rotasi B dengan sudut beta itu sama dengan refleksi U dikali dengan refleksi S atau MS, di mana S dan U itu berpotongan di B dan membentuk sudut beta per 2. Untuk gambarnya itu ada di sini. Jadi di sini itu ada titik A, titik B, titik C, dan juga ada titik D. Di mana di sini itu 1/2 beta, sudut 1/2 beta, di sini juga ada sudut 1/2 alfa. Nah, untuk pembuktiannya, di sini kan R rotasi A dengan sudut alfa itu kan sama dengan refleksi atau MS dikali MT itu berdasarkan premis yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, rotasi B dengan sudut beta itu sama dengan refleksi U dikali refleksi S atau MU kali MS. Nah, maka karena seperti ini, maka kan rotasi B dengan sudut beta dan dirotasikan lagi dengan rotasi dikomposisikan dengan rotasi A sudut alfa, ini kan akan sama dengan ini MU kali MS dikali MS kali MT sesuai dengan yang ini. Nah, maka dari itu di sini itu diubah lagi untuk rotasi B dengan sudut beta itu kan sama kayak ini. Nah, rotasi A dengan sudut alfa kan sama kayak ini. Nah, ini diubah lagi. Selanjutnya di sini itu dibuat asosiatif. Nah, MS kali MS itu kan dia menjadi identitas. Dimana ini MU dan MT-nya itu pindah ke, nah, maaf, jadi MS kali MS itu kan menjadi identitas yang ini. Lalu MU kali MT-nya itu kan sama dengan R rotasi C dengan sudut theta. Maka berdasarkan langkah yang ketiga dan langkah yang keenam, ini terbukti bahwa rotasi B dengan sudut beta dikali rotasi A dengan sudut alfa itu sama dengan rotasi C dengan sudut theta. Jadi rotasi B dengan sudut beta dikali dengan rotasi A dengan sudut alfa itu sama dengan rotasi C dengan sudut theta. Nah, di mana C adalah titik potong antara U dan T, dan theta adalah sudut antara U dan T. Beralih pada teorema 6.5, ini disebutkan bahwa komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi itu merupakan rotasi baru dengan sudut putar yang sama. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan diberikan rotasi R dengan pusat rotasi yaitu titik A dan diputar sebesar alfa dan translasi S dengan vektor arah A dan garis G, di mana garis G itu melalui titik A dan tegak lurus dengan vektor A dan titik B. Nah, berdasarkan definisi dari translasi itu sendiri kan bisa dikatakan translasi merupakan hasil dua kali pencerminan pada dua garis yang sejajar. Misal di sini ada garis G, di mana garis G itu sejajar dengan garis H. Nah, misal hasil pencerminan terhadap garis G, kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis H, maka akan berlaku translasi. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Nah, di sini ada titik A, di mana titik A itu juga titik pusat rotasi. Kemudian tadi ada translasi dengan vektor arah yaitu vektor A.
Nah, tadi kan dibuat garis G, di mana garis G itu eh, melalui titik A dan tegak lurus dengan vektor A. Nah, kemudian tadi kita ambil sebarang titik B, di mana B itu jarak titik B ke A itu jaraknya setengah dari panjang vektor A. Jadi bisa kita katakan panjang AB itu setengah dari panjang vektor A. Sehingga tadi ada eh, dari definisi translasi itu kan ada dua garis yang sejajar. Nah, di sini ada garis G. Nah, tadi kita ambil sebarang garis H, di mana garis H itu melalui titik B. Dan eh, garis H itu melalui titik B dan tegak lurus dengan vektor A juga. Nah, kemudian dari definisi rotasi, rotasi itu kan hasil dua kali pencerminan pada garis yang berpotongan. Nah, di sini bisa kita misalkan garis G berpotongan dengan garis R, di mana garis R itu melalui titik A dengan eh, besar sudut antara garis R dan garis G itu alfa per 2. Dimana kita misalkan misal alfanya 112, maka alfa per 2 atau jarak dari garis R ke garis G itu adalah 56. Nah, ini adalah garis R-nya. Nah, kemudian karena garis R ini juga berpotongan dengan garis H, yaitu di titik C, di mana C ini akan menjadi pusat rotasi yang baru. Nah, kemudian misal kita buat sebuah bangun, yaitu bangun segitiga. Di sini ada segitiga siku-siku. Jika segitiga siku-siku ini kita rotasikan terhadap titik A, itu akan menghasilkan segitiga yang baru, yaitu ada segitiga di sebelah kanan, yaitu segitiga biru. Nah, kemudian teorema tadi kan mengatakan bahwa jika hasil dari rotasi kemudian kita translasikan, itu akan sama dengan rotasi baru tapi dengan besar sudut yang sama. Nah, ini kan tadi sudah dirotasi. Jadi sekarang kita translasikan terhadap vektor A ini, segitiga yang baru ini. Kita translasikan terhadap vektor A, yaitu menghasilkan segitiga yang hijau. Nah, kemudian kalau kita ini segitiga coklat yang awal tadi kita rotasikan terhadap titik pusat rotasi yang baru yaitu C, itu akan menghasilkan segitiga baru lainnya. Itu seperti. Nah, di mana hasilnya itu kan tumpang tindih. Jadi bisa kita katakan hasil dari rotasi kemudian kita translasikan itu sama dengan hasil kita rotasikan terhadap titik baru. Nah, sehingga terbukti sama. Nah, jika untuk pembuktiannya itu seperti ini. Nah, di sini S merupakan translasi dari vektor AB atau vektor A tadi kalau di gambar GeoGebra. Kemudian dioperasikan lagi dengan rotasi terhadap titik A dengan sebesar sudut alfa. Nah, tadi kan translasi didefinisikan sebagai hasil pencerminan terhadap garis G, kemudian kita refleksikan terhadap garis H. Nah, kemudian rotasi tadi kita definisikan sebagai hasil refleksi terhadap garis R, kemudian kita refleksikan lagi terhadap garis G. Nah, jika ini kita substitusikan, maka akan menjadi MH dikali MG, kemudian dikalikan MG dikali MR. Nah, karena MG ini sama, maka bisa kita lakukan sifat asosiatif, yaitu menjadi pada langkah kedua, yaitu MH dikalikan MG dikali MG dikalikan MR. Nah, MG dikalikan MG itu kan maksudnya pencerminan terhadap garis G, kemudian kita refleksikan terhadap garis G lagi, itu kan akan tetap sama. Maka tidak akan merubah
hasil. Sehingga bisa kita katakan hasil pencerminan MG, kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis G itu kita sebut identitas. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat, karena identitas itu tidak mempengaruhi atau akan menghasilkan sesuatu yang tetap, maka bisa kita langsungkan yaitu MH dikalikan MR. Nah, tadi kan hasil dari pencerminan terhadap garis R, kemudian kita kalikan terhadap eh, pencerminan lagi terhadap garis H, menghasilkan rotasi baru atau rotasi terhadap titik pusat yang baru yaitu titik C tadi. Nah, dengan besar sudut alfa. Nah, kemudian bisa kita katakan dari langkah keempat itu kita katakan kalau jika hasil rotasi terhadap titik A dengan besar sudut alfa, kemudian kita translasikan terhadap vektor A, itu akan menghasilkan hasilnya sama dengan rotasi terhadap titik C atau titik baru dengan sudut yang sama, itu sudut alfa. Jadi teorema 6.5 pada suatu komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi itu akan menghasilkan sebuah rotasi yang baru dengan eh, sudut putar yang sama, itu terbukti. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal nomor 6, itu diketahui ada titik O atau titik origin dengan koordinat 0,0, kemudian titik A 1,0 dan B itu 4,2 dan seberang titik P. Nah, kita harus menentukan bayangan dari titik P oleh rotasi eh, komposisi dari translasi vektor AB dan rotasi terhadap titik origin dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini, karena komposisi itu kita harus menghitung dari belakang, yaitu dimulai dari rotasi terhadap titik origin dengan besar sudut 90 yang berlawanan arah jarum jam. Nah, karena rotasi dengan pusat 0,0 dan sejauh 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam, maka hasil rotasinya itu yaitu P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Kemudian eh, kita setelah tahu rotasinya, kita mencari translasi vektor AB. Nah, translasi itu kan kita harus mencari vektor arahnya. Di sini dari A ke B. Nah, di mana A tadi koordinat 1,0 dan B itu 4,2. Jadi kita harus mencari jarak dari B dikurangi dengan A. Sehingga 4 dikurangi 1 dengan 2 dikurangi 0. Jadi 3,2 itu merupakan vektor arah. Nah, kemudian karena tadi kan kita tahu bahwa ada sebarang titik P, kita harus menentukan bayangan titik P yang dirotasikan terhadap komposisi dari translasi vektor AB dan rotasi terhadap titik O. Nah, di sini tadi kan sudah didapatkan P aksen, di mana P aksen itu merupakan hasil rotasi dari titik P. Nah, kemudian kita translasikan terhadap vektor AB-nya dengan vektor AB itu sekitar 3,2. Nah, hasilnya itu kan ada P double aksen, di mana karena translasi itu berarti koordinat P aksen ditambahkan dengan panjang vektor AB-nya. Berarti P aksen tadi kan negatif Y, X ditambah panjang vektor AB-nya 3,2. Nah, jika kita operasikan itu P double aksen dengan koordinatnya itu negatif Y plus 3, X plus 2. Jadi bayangan dari titik P adalah P double aksen di mana koordinatnya itu negatif Y plus 3, X plus 2. Nah, selanjutnya pada teorema 6.6 yang berbunyi, suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi sebesar alfa dengan pusat A pada G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis melalui A dan bentuk sudut alfa per 2 dengan G. Berikut pembuktiannya. Yang pertama, buat garis melalui A sedemikian hingga sudut yang dibentuk oleh G dan H di A adalah A alfa per 2. Kita tahu dari teori dasar transformasi bahwa sebuah rotasi sebenarnya bisa dibentuk dari dua buah pencerminan berpotongan. Nah, agar mempermudah perhitungan, kita pilih dua garis cermin yang berpotongan di pusat rotasi A. Kita tentukan garis pertama adalah G itu sendiri dan garis kedua adalah H. Sehingga rotasi A alfa dapat ditulis sebagai RA, alfa sama dengan MH kali MG. Ini adalah premis. Nah, untuk langkah yang kedua ini, kita itu menggabungkan. Nah, untuk langkah yang kedua ini menggabungkan dengan pencerminan yang pertama. Nah, tugas kita itu menghitung RA alfa kali dengan MG. Rotasi setelah pencerminan G. Nah, kita substitusikan nilai rotasi tadi ke dalam persamaan MH kali MG kali MG. Ini adalah premis.
Langkah yang ketiga ini ada sifat asosiatif dan identitas. Nah, dalam transformasi berlaku sifat asosiatif. Jadi kita bisa mengelompokkan pencerminannya dengan, nah ini hasilnya MH kali MG kali MG. Ini adalah premis tambahan. Nah, ingat mencerminkan benda dua kali terhadap garis yang sama itu MG kali, misal MG kali MG, nah akan mengembalikan ke posisi semula. Ini disebut identitas. Ini adalah premis tambahan. Nah, untuk hasil akhirnya itu karena MG kali MG itu identitas, maka persamaannya menjadi MH kali I sama dengan MH. Atau R A, alfa kali MG sama dengan MH. Jadi R A alfa kali MG sama dengan MH suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi pusat A pada G sebesar alfa adalah suatu pencerminan terhadap garis melalui A dan membentuk sudut alfa per 2 dengan G. Selanjutnya ada latihan soal. Jika diketahui sebarang titik P 1,2, maka tentukan bayangan titik P oleh transformasi RP30 kali RA 90 jika diketahui A-nya 0,2 dan B-nya 0,2. Nah, diketahui titik awalnya P-nya itu 1,2. Rotasi pertama itu RA, 90, jadi itu pusat A-nya itu 0,2 dan sudut tetanya itu 90. Untuk rotasi yang kedua RP, 30, pusat B-nya 0,2 dan sudut tetanya 30. Yang pertama kita hitung rotasi RA, 90. Rumus rotasi titik XY terhadap pusat AB sebesar θ ini adalah X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ X min A Y min B plus A AB. Nah, untuk yang pertama P 1,2, pusatnya itu kan tadi 0,2 dan sudut θ-nya 90. X min A itu X-nya 1, A-nya 0, 1 min 0 sama dengan 1, Y min B 2 kurangi 2 sama dengan 0, cos 90 kan 0, jadi sin 90 itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan X aksen, Y aksen sama dengan cos θ-nya tadi kan ini 0, min 1, sinnya min 1, 1, 0, 1, X min A-nya ini 1, Y min B-nya 0 ya, dimasukkan plus A-nya kan 0, B-nya 2. Maka bayangan pertama adalah P aksen itu 0,3. Yang kedua kita hitung rotasi RP, 30 terhadap P aksen 0,3. Nah, sekarang kita rotasikan P aksen 0,3 terhadap pusat P 0,2 sebesar θ-nya itu 30 derajat. Nah, X aksen kan tadi diketahui 0, A-nya ini 0, jadi 0 kurangi 0, 0, Y aksennya tadi sudah diketahui 3, B-nya di sini adalah 2, jadi 3 kurangi 2, 1. Nah, untuk cos 30 kan 1/2 akar 3, untuk sin 30-nya itu setengah. Nah, kita masukkan ke rumusnya, X aksen, Y aksen sama dengan cos 30 derajat min sin 30 derajat, sin 30, cos 30. Ini masukkan. Nah, kan cos 30 tadi diketahui 1/2 akar 3, sin 30 itu setengah, min sin 30-nya min setengah per akar 3. Nah, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan ini coret-coret jadi 1/2 min 1/2 ya ini sama ini. Nah, min 1/2 sama 1/2 akar 3. Nah, ini 0 sama 2. Jadi min setengah sama 1/2 akar 3 plus 2. Jadi hasil akhir bayangan titik P itu adalah min setengah, setengah akar 3 plus 2. Dari yang pertama kan tadi diketahui min setengah. Ya ini dari ini. Min setengah, setengah akar 3 plus 2. Nah, sudah. Teorema 6.7, jika A tidak pada G, maka komposisi rotasi dengan pusat A sejauh alfa dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G dapat disajikan sebagai suatu pencerminan terhadap garis K dan sebuah translasi sejajar dengan garis K tersebut. Untuk membuktikannya, pertama kita buat garis N melalui titik A yang tegak lurus dengan garis G. Kemudian kita buat garis M melalui titik A yang membentuk sudut alfa per 2 terhadap garis N. Garis M dan garis G ini nantinya berpotongan di titik B. Yang pertama, rotasi dengan pusat A sejauh alfa sama dengan pencerminan garis N dilanjutkan dengan pencerminan garis M. Komposisi rotasi A alfa dengan pencerminan garis G sama dengan komposisi pencerminan garis N, M, dan G. Selanjutnya langkah ketiga, komposisi pencerminan N, M, dan G dapat kita tulis menggunakan sifat asosiatif sebagai pencerminan N dilanjutkan dengan komposisi pencerminan M dan pencerminan G.
Selanjutnya, langkah keempat, pencerminan garis M dilanjutkan pencerminan garis G menghasilkan rotasi di titik B sejauh pi atau 180 derajat. Karena M dan G berpotongan tegak lurus di B, hasilnya adalah setengah putaran. Selanjutnya, langkah kelima, kita konstruksi garis bantu, yaitu buat garis K melalui titik B yang tegak lurus garis M dan memotong M di titik C. Selanjutnya, langkah keenam, buat garis L melalui B yang sejajar garis M, maka rotasi B pi tadi sama dengan pencerminan garis L dilanjutkan garis K. Maka selanjutnya langkah ketujuh, hasil substitusi dari langkah kedua, 4, dan 6, didapatkan komposisi rotasi A alfa dilanjutkan pencerminan garis G itu sama dengan pencerminan garis N dilanjutkan dengan hasil komposisi pencerminan garis L dan garis K. Selanjutnya, menggunakan sifat asosiatif, kita kelompokkan pencerminan garis N dan garis L. Pencerminan garis N dilanjutkan garis L itu ekuivalen dengan translasi atau pergeseran sejauh 2 kali vektor BC, karena garis N dan L ini sejajar, maka hasilnya adalah translasi. Selanjutnya, langkah ke-10, sehingga komposisi rotasi A alfa dan pencerminan G itu menghasilkan geseran 2 BC dilanjutkan pencerminan garis K. Suatu transformasi yang merupakan komposisi pencerminan terhadap garis K dilanjutkan dengan suatu translasi sejajar K dinamakan refleksi geser. Selanjutnya, kelatihan soal. Jika diketahui titik A 2,0 dan O 0,0 dan transformasi T sama dengan setengah putaran dengan pusat A komposisi rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka tentukan transformasi dari T. Diketahui titik pusat setengah putaran A 2,0, titik pusat rotasi O 0,0 dengan sudut 90 derajat, dan transformasi T sama dengan setengah putaran dengan pusat A komposisi rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Misalkan kita punya titik P, X, Y, maka rotasi titik X, Y sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, rumusnya adalah P aksen X aksen, Y aksen sama dengan min Y, X. Nah, hasil dari rotasi tadi yaitu P aksen min Y, X itu dimasukkan ke rumus setengah putaran dengan pusat A dalam kurung A, B. Nah, rumus setengah putaran dengan pusat A, X, Y adalah 2A min X, 2B min Y. Karena pusatnya A 2,0, maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 0. Maka P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 dikali 2 min negatif Y, 2 dikali 0 min X. Maka P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen sama dengan 4 plus Y, min X. Terima kasih. Di sini teorema 6.8, di mana pada teorema ini suatu sebarang titik A, B, P, dan besaran sudut theta selalu dapat ditemukan di titik C dan D. Sehingga yang pertama itu translasi AB dikali dengan rotasi P terhadap sudut theta itu sama dengan rotasi C dengan sudut theta. Nah, yang kedua, rotasi P dengan sudut theta dikalikan dengan translasi AB itu sama dengan rotasi D dengan sudut theta. Nah, jadi hasil kali putaran dan geseran atau sebaliknya akan menghasilkan suatu putaran terhadap pusat lain tetapi dengan sudut putar yang sama dengan yang ada pada putaran yang diketahui. Jadi ketika diputar terlebih dahulu, dilakukan rotasi terlebih dahulu lalu ditranslasi, dan juga yang kedua itu kasusnya ketika digeser terlebih dahulu lalu dirotasi, itu akan menghasilkan putaran terhadap suatu pusat lain tetapi sudut putarnya itu akan tetap sama. Nah, di sini ada buktinya. Yang pertama diketahui titik A, B, P. Jadi ada titik A, B, dan juga titik P, dan besar sudut theta. Nah, tarik garis P, sehingga P itu tegak lurus dengan P. Jadi ditarik garis ke sini, maka P ini tegak lurus dengan AP. Nah, selanjutnya tarik garis H yang sejajar dengan P ini. Ada garis H sejajar dengan P, dengan jarak P, H itu setengah dari AP. Jadi jarak PH ini setengah dari panjang dari AP-nya. Nah, tarik garis R melalui P dengan M dengan besar sudut RP itu setengah dari theta. Ini premis yang pertama. Selanjutnya, translasikan AB kali rotasi P terhadap sudut theta itu sama dengan refleksi MH kali MP kali MP kali MR. Nah, jadi di sini kan pergeseran atau translasi AB itu kan sama kayak MH kali MP, di mana rotasi P dengan sudut theta ini juga sama dengan MP kali MR. Jadi ini disubstitusikan.
Nah, di sini dilakukan asosiatif, maka akan menjadi MI kali dalam kurung MP kali MP kali MR. Di sana, di mana MP kali MP ini kan sama kayak identitas. Nah, MI MR ini kan sama kayak rotasi C dengan sudut theta. Maka SAB kali SAB atau translasi AB ini dikali dengan rotasi P dengan sudut theta itu sama dengan rotasi C dengan sudut theta. Ini berdasarkan langkah yang kedua dan juga langkah yang kedua. Nah, jadi ini langkah yang kelima yang ini ya, ini typo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu translasi atau suatu rotasi yang ditranslasikan itu akan menghasilkan titik rotasi yang berbeda tetapi sudutnya sama. Jadi SAB kali RP theta itu sama kayak RC theta. Nah, selanjutnya yang kedua, yang B, tarik garis P melalui titik P. Nah, jadi tarik garis P melalui titik P, di mana P ini tegak lurus dengan AB. Jadi garis P ini tegak lurus dengan AB. Nah, untuk yang pertama tarik garis I ini sejajar dengan P. Jadi jarak IP ini juga setengah dari AB. Selanjutnya tarik garis R melalui P dengan, nah ini ada garis R, melalui P dengan besar sudut RP itu setengah dari theta. Jadi besar sudut RP ini itu setengah dari theta. Atau theta per 2 ini. Nah, maka rotasi P theta, P dengan sudut theta dikali dengan translasi AB itu kan sama kayak refleksi M R kali MP, jadi kayak refleksi MR kali refleksi MP itu dikali MP kali MI. Nah, di sini kan juga dapat disubstitusikan menjadi seperti ini. Nah, di sini itu juga dibuat asosiatif. Maka MP kali MP itu kan sama kayak identitas. Sehingga di sini ditemukan bahwa MR kali MI itu sama dengan rotasi D dengan sudut theta. Sehingga karena MR kali MI maka itu kan sama kayak RP theta dikali S AB. Sehingga menghasilkan rotasi D dengan sudut theta.